Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk sama-sama menyimak tausiah di hari Jumat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang insya Allah Miss Nia dan semua guru-guru sayangi, insya Allah untuk kesempatan kali ini Miss Nia nanti bersama dengan guru yang lain akan menyampaikan beberapa tausiah untuk dari Miss Nia. Insya Allah Miss Nia hari ini akan menyampaikan materinya itu adalah tentang doa ya. Oke, mungkin teman-teman sudah sering mendengar kata-kata doa, mungkin juga teman-teman sudah sering berdoa setiap harinya. Nah, hari ini kita akan perdalam lagi mengenai doa. Oke, teman-teman sekalian, seperti yang sudah pernah disampaikan mungkin oleh guru PAI kalian bahwa sesungguhnya Rasulullah itu bersabda, doa adalah senjata kaum mukminin dan merupakan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Pada kesempatan kali ini Miss Nia akan memulainya dengan sebuah kisah dulu. Jadi ada seorang ulama yang namanya adalah ulamanya itu adalah Aid Al-Qarni ya. Nah, pada suatu hari dia akan memberikan ceramah, akan bepergian ke Filipina. Sebelum dia pergi ke Filipina itu, kemudian ibunya mendoakan terlebih dahulu. Ibunya mendoanya seperti ini. Ya Allah, aku menitipkan anakku kepada Allah, zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipannya. Nah, ternyata ketika ulama tersebut Syekh Aid Al-Qarni sampai di Filipina, ternyata beliau sudah diincar untuk kemudian dibunuh. Jadi ketika sedang menyampaikan ceramahnya, ada satu orang yang sudah siap dengan senjata api, kemudian menembakkan senjata tersebut kepada Syekh Aid Al-Qarni. Ternyata walaupun tembakannya hanya berjarak 1 meter dengan 6 tembakan, ternyata 6 tembakannya itu tidak ada yang mengenai secara fatal kepada syekh tersebut. Jadi dari situlah kemudian beliau berkata bahwa, wahai ibunda, sekarang aku tahu bahwa doamu itu lebih kuat dan lebih kuat daripada panasnya peluru. Jadi kalau peluru saja yang jarak 1 meter kan harusnya secara logika sampai ya, kena ya, 1 meter itu dekat banget. Ternyata ketika ditangkal dengan doa, peluru tersebut yang harusnya secara logika sampai ternyata tidak sampai. Jadi itulah kekuatan dari sebuah doa. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman, senjata yang pamungkas, senjata yang paling kita andalkan bagi orang-orang yang beriman. Diajarkan oleh Rasulullah kalau kita mau berdoa maka sebelumnya kita sisipkan dulu kalimat-kalimat tauhid. Makanya kalau teman-teman mungkin misalnya mau berdoa, sebelumnya kita ucapkan dulu kalimat tauhid. Contohnya seperti apa? Contohnya itu misalnya seperti doanya Nabi Yunus. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Nabi Yunus itu ketika masuk ke dalam perutnya ikan, ya dia berdoa tuh karena udah kepepet. Dia berdoa, doanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Jadi ketika dalam keadaan kita ingin mendapatkan sesuatu, kita berdoa yang ada kalimat tauhidnya. Di situ salah satu contohnya adalah doa Nabi Yunus. Jadi ada kata-kata la ilaha illa anta. Insya Allah kalau kita berdoa dengan tata cara tersebut, apapun yang kita inginkan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian untuk penutupnya adalah marilah kita sama-sama bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kemudian ketika kita berdoa, kita yakin bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi kita berbaik sangka juga kepada Allah. Sembari sambil berdoa kita juga banyak melakukan kebaikan. Karena doa itu ibarat panah. Jadi panah itu kalau udah keluar dia akan terus menuju ke tujuannya, ke sasarannya. Jadi doa itu amat bermanfaat buat kaum muslimin seluruhnya. Dan tentu terakhir dari Miss Nia adalah jangan lupa kita selalu memohon juga kepada Allah agar diberi hidayah untuk berdoa. Karena kalau kita tidak diberikan hidayah, maka ya kita tidak bisa berdoa untuk hal-hal yang kita inginkan.
Mungkin itu ya dari Miss Nia, mungkin banyak kekurangannya, banyak kelibet-libetnya gitu karena bukan guru PAI. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat, bisa diambil manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.